Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 4, di mana anggota kelompoknya beranggotakan saya sendiri, Larasati, dan rekan saya, Ririn Merinta. Baiklah, di dalam materi kali ini saya akan membahas mengenai laporan hasil evaluasi, di mana di sini saya mengevaluasi suatu lembaga yang bernama PKBM. Jadi PKBM ini nama lembaganya PKBM Pradana, dan PKBM ini beralamatkan di Jalan Mandala nomor 15, Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Nah, di dalam materi ini saya mengambil program mengenai pendidikan kesetaraan. Langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama, pengertian pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non-formal yang mencakup program paket A setara dengan SD, kemudian paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Nah, pada program paket A ini adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal yang setara dengan SD bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan non-formal atau berminat memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD. Selanjutnya, program paket B ini adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP. Dan yang ketiga ada program paket C, yaitu program pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal setara dengan SMA. Jadi bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Nah, pemegang ijazahnya sama dengan mempunyai hak eligibilitas dengan ijazah SMA. Materi selanjutnya mengenai fungsi program kesetaraan. Jadi fungsinya di sini mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tujuan dari pendidikan kesetaraan ini yang pertama untuk menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung, yang seperti anak putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah, dan anak bermukim di desa belakang atau di desa terbelakang atau miskin. Yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat untuk usia produktif melalui akses yang adil pada program belajar dan kecakapan hidupnya. Dan yang ketiga, di sini ada memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama pendidikan bagi masyarakat Indonesia minimal itu 9 tahun, sehingga mampu meningkatkan pendidikan di Indonesia dan upaya menghapus ketidakadilan gender dari pendidikan dasar dan menengah. Tujuan yang terakhir yaitu memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan dengan mutu yang lebih baik. Dan yang kelima, melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk mengaktualisasikan diri sekaligus meningkatkan mutu kehidupan. Dan materi selanjutnya mengenai aspek-aspek yang dievaluasi. Nah, aspek-aspek yang dievaluasi pada program pendidikan kesetaraan pada PKBM Pradana ini, yang pertama ada konsep program. Nah,
Konsep program pendidikan kesetaraan pada PKBM Pradana ini untuk meningkatkan kompetensi warga belajar sesuai dengan tingkatan pendidikannya masing-masing. PKBM Pradana ini berdiri pada tanggal 12 April 2006 yang dimulai dengan program PAUD, tetapi program PAUD itu hanya berjalan sampai 2017. Selebihnya dari 2017 ke 2020 program PAUD itu tidak berjalan lagi, dan sekarang ada program pendidikan kesetaraan dan program keterampilan bagi ibu-ibu. Terus yang kedua mengenai tujuan belajar. Pada PKBM Pradana ini mengenai program pendidikan kesetaraan memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didiknya dalam pembelajaran paket A, paket B, dan paket C, sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya pada bidang formal. Aspek yang ketiga yaitu kelompok belajar. Dalam PKBM Pradana ini pada program pendidikan kesetaraan memiliki kelompok dalam belajar seperti pembagian rombel. Dan satu rombelnya itu bisa terdiri dari 25 orang. Dan kelompok paket A, kelompok paket B, dan kelompok paket C di sanalah terbentuk dari rombel-rombel tersebut. Karena setiap kelompok belajar pasti berbeda tingkatan materi pembelajarannya. Yang keempat ada warga belajar. Pada warga belajar bermacam-macam usia dari yang berusia 12 tahun untuk paket A dan paket B dan paket C, tak terhingga usia berapa saja. Maksudnya tuh di sini seperti orang yang bekerja tuh udah untuk masih mengikuti program pendidikan kesetaraan ini karena mereka ingin naik pangkat. Nah, jadi dengan adanya pendidikan kesetaraan ini mereka ingin meningkatkan pendidikan mereka. Yang kelima ada sumber belajar. Sumber belajarnya di sini berasal dari tutor. Tutor pada PKBM Pradana ini berasal dari macam-macam perguruan tinggi dan lulusan yang berasal dari UNP, dan ada juga yang berasal dari STKIV. Dan untuk narasumber teknisnya juga tamatan dari UNP, dari jurusan teknik dan jurusan tata boga. Selanjutnya ada kegiatan belajar. Nah, proses pembelajaran yang ini dilakukan sumber belajar untuk membelajarkan warga belajarnya. Pada pembelajaran di program pendidikan kesetaraan pada PKBM Pradana ini seperti kegiatan yang dilakukan yaitu ceramah, penugasan, tugas mandiri, dan belajar tatap muka. Selanjutnya ada bahan belajar. Pada bahan belajar yang digunakan dalam program pendidikan kesetaraannya menggunakan kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Mengenai metode yang digunakan dalam pembelajaran biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan serta metode tanya jawab. Di sini ada juga memberikan tugas mandiri kepada warga belajar. Yang selanjutnya yaitu tempat berlangsungnya program pembelajaran. Pada PKBM Pradana ini dijelaskan oleh ibu pengelolanya langsung, yaitu mengenai tempat pelaksanaan pembelajarannya biasanya dilaksanakan pada di PKBM Pradana ini sendiri, atau juga ada juga yang dilaksanakan di rumah warga belajar masing-masing. Selanjutnya mengenai sarana belajar. Fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terjalankannya program tersebut, dan fasilitas sebagai alat pendukung pembelajaran sehingga program dapat dilaksanakan dengan lancar dengan adanya fasilitas yang telah diberikan. Fasilitas yang biasa digunakan untuk menunjang program pendidikan kesetaraan pada PKBM Pradana ini seperti
papan whiteboard, laptop, komputer, WiFi, InFocus, dan CD dalam pembelajaran. Selanjutnya ada ragi belajar. Seorang tutor memang seharusnya memberikan motivasi kepada warga belajarnya, dan motivasi yang diberikan oleh tutor pada program pendidikan kesetaraan di PKBM Pradana ini seperti memberikan semangat kepada warga belajar mengenai pentingnya belajar. Selanjutnya, kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan yang diperlukan pada program pendidikan setara ini seperti yang disampaikan oleh pengelola PKBM seperti kebutuhan ATK, modul, dan keterampilan baik dari tutor maupun keterampilan dari warga belajarnya. Yang terakhir ada waktu pembelajaran. Mengenai waktu berlangsungnya pembelajaran, biasanya satu mata pelajaran sekitar 45 menit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.